सकती हूँ मैं तुझे तो कितना बड़े भूल से मारा गालों पे चाटा तो. Halo sahabat Mandalika Film 21, semoga kebahagiaan senantiasa menyertai hidup Anda. Film kali ini berjudul Badrinat Kidul Hania yang rilis tahun 2017 lalu. Film ini diperankan Varun Dhawan yang berperan sebagai Badrinat, dipasangkan dengan Alia Bhatt sebagai Vaidehi. Penasaran dengan ceritanya? Yuk simak video ini sampai selesai. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan tombol notifikasinya. Badrinat adalah anak bungsu dari keluarga kaya yang tinggal di Jhansi, India. Dia adalah anak dari Ambernath Bansal dan Santi Bansal. Di daerahnya, kelahiran anak laki-laki disambut kebahagiaan karena anak laki-laki merupakan aset bagi mereka. Sedangkan anak perempuan merupakan kewajiban bagi mereka. Karena saat dewasa, beberapa keluarga mengalami kesulitan dalam menikahkan anak perempuannya. Karena keluarga si wanita harus membayar mahar untuk keluarga mempelai pria. Adegan flashback ditunjukkan, di mana kakak Badri, yaitu Aloknath, jatuh hati terhadap seorang gadis dan akan meninggalkan keluarganya karena ayahnya tidak setuju. Ambernath lalu terkena serangan jantung. Kini Alok menerima dirinya dijodohkan dengan gadis bernama Urmila. Alok tertekan sebab harus meninggalkan cintanya, sehingga di malam hari Alok menghabiskan waktunya untuk minum-minum. Badri merasa takut nasib sama akan menimpa dirinya. Badri menghadiri acara pernikahan Prakas, seorang pria yang berhutang di perusahaan keluarganya. Badri bertemu Vaidehi yang datang mempersilahkan para tamu untuk makan. Melihat Vaidehi yang berani, cantik dan cerdas, Badri jatuh cinta pada pandangan pertama. Namaskar. Hum hai Badri. Tanpa sepengetahuan Vaidehi, Samdev sahabat Badri yang memiliki biro jodoh online mendatangi ayah Vaidehi. Samdev berjanji akan mencarikan anak-anaknya jodoh, lalu meminta profil mereka. Badri merasa senang mendapat profil Vaidehi. Badri menemui kakaknya bernama Lok untuk meminta bantuannya, supaya Lok bicara dengan ayahnya untuk menikahkannya dengan Vaidehi. Lok yang merasa Vaidehi gadis yang sulit ditaklukkan meminta Badri memastikan jika Vaidehi juga ingin menikah dengannya. Setelah Vaidehi setuju, baru Lok akan bicara dengan ayah mereka. Badri mendatangi Vaidehi ke kampusnya. Dengan percaya diri, Badri memperkenalkan dirinya serta profil keluarganya. Badri mengatakan dia menceritakan semuanya itu supaya Vaidehi bisa menjelaskan ke semua orang nanti profil calon suaminya. Badri menjelaskan jika dia ingin menikahi Vaidehi. Vaidehi langsung mengatakan pada Badri jika dia tidak ingin menikah dalam waktu dekat. Adegan kembali flashback. Vaidehi memiliki pacar bernama Sagar. Mereka berdua merencanakan pernikahan dan akan membuka bisnis salon. Sagar hanya memiliki 600.000 rupiah dan membutuhkan sekitar 1,9 juta rupiah lagi untuk menyewa ruko sebagai tempat usaha mereka nanti. Sagar meminta bantuan Vaidehi untuk membayarkan sisa uangnya. Vaidehi lalu meminta uang pada ayahnya, yang awalnya tidak setuju. Namun Vaidehi berhasil membujuk ayahnya. Setelah mendapat uang dari Vaidehi, Sagar kabur membawa uang tersebut, hingga membuat ayah Vaidehi marah besar dan terkena serangan jantung. Badri kembali meminta kakaknya untuk bicara dengan ayahnya. Lok memperlihatkan pada ayahnya profil dari Vaidehi. Ayahnya setuju setelah melihat Vaidehi yang cerdas dan juga cantik. Ayahnya lalu menanyakan kepada Badri apakah Badri menerima perjodohan itu. Badri yang berpura-pura tidak tahu apa-apa, setuju dan pasrah dengan keputusan ayah dan kakaknya.
Dalam hatinya, Badri sangat senang ayahnya akan menjodohkannya dengan Faidehi. Dengan ditemani Samdev, Badri kembali menemui Faidehi. Faidehi menguji kecerdasan Badri yang hanya lulusan SMA. Mengetahui Badri kurang pintar, Faidehi kembali memintanya pergi. Ayah Faidehi yang akan segera pensiun meminta Faidehi menerima lamaran keluarga Badri. Faidehi menolak dan meminta supaya kakaknya bernama Kritika dinikahkan terlebih dahulu. Faidehi yang merasa tertekan menelpon Badri untuk bertemu dengannya di suatu tempat. Setelah bertemu, Faidehi meminta Badri menikah dengan kakaknya. Badri yang mencintai Faidehi tentu menolak. Namun dia berjanji akan mencarikan kakaknya jodoh yang tepat. Badri menemukan jodoh yang tepat untuk Kritika. Pria itu bernama Busan dan Kritika juga menyukainya. Suatu hari, ayah Busan menemui keluarga Faidehi. Namun dia meminta mahar yang sangat tinggi. Faidehi sangat marah mendengar hal itu. Badri meyakinkan ayah Faidehi jika dia akan menyelesaikan masalah mereka. Bersama Samdev, Badri menemui Busan. Dia meminta Busan meminta kepada ayahnya untuk menurunkan mahar yang dimintanya. Jika tidak, maka Badri akan menikahkan Samdev dengan Kritika. Tidak ingin hal itu terjadi, Busan marah pada ayahnya yang menyebabkan dirinya masih lajang karena ayahnya yang selalu menginginkan mahar tinggi. Ayah Busan marah dan mengatakan pada Badri untuk tidak ikut campur. Karena jika nanti ayah Badri meminta mahar tinggi pada calon istrinya, apakah Badri berani melawan ayahnya? Badri pun terdiam. Badri meminta bantuan pada kakaknya. Urmila kakak iparnya yang seorang lulusan akuntan terbaik memberikan solusi untuk menggunakan uang perusahaan yang ditangani Lok. Namun perusahaan tidak akan rugi dan ayah mereka juga tidak akan mengetahuinya. Uang itu lalu bisa Badri gunakan untuk membayar mahar Kritika dan Faidehi nanti. Kini masalah mahar terselesaikan. Badri merasa sedih melihat Urmila yang memiliki kemampuan namun tidak diperbolehkan bekerja oleh ayah mereka. Urmila menjelaskan jika awalnya dia merasa sedih. Namun kini dia bahagia karena Lok sangat baik padanya dan mereka mulai saling mencintai. Keluarga Faidehi menemui keluarga Badri. Mereka pun setuju menikahkan keduanya. Orang tua Faidehi sangat senang kini dia bisa menikahkan kedua anaknya di waktu bersamaan. Hubungan Badri dan Faidehi semakin dekat. Faidehi berterima kasih karena Badri memenuhi janjinya mencarikan jodoh yang tepat untuk kakaknya. Hari pernikahan tiba. Badri terlihat sangat senang. Busan dan Kritika saling mengalungkan bunga. Sedangkan Faidehi tidak datang ke altar pernikahan hingga membuat Badri merasa dipermalukan. Faidehi pergi menggapai mimpinya yang telah dia cita-citakan selama ini. Sebulan kemudian, Faidehi menelpon ibunya untuk memberitahunya jika dia berhasil menggapai mimpinya menjadi seorang pramugari. Dia ingin bicara pada ayahnya, namun ayahnya yang masih marah tidak ingin bicara dengannya. Ayah Badri mengetahui jika Faidehi berada di Mumbai. Dia meminta Badri menjemputnya untuk kembali menggantungnya di jalan sebagai pelajaran bagi setiap wanita di sana untuk tidak melewati batas mereka. Badri pergi bersama Samdev. Sesampai di Mumbai, dia diberitahu jika Faidehi diterima sebagai pramugari di Silk Air dan kini sedang pelatihan di Singapura. Mereka menyusul ke Singapura. Setelah bertemu Faidehi di sana, mereka menculik Faidehi dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Sesampai di tempat sepi, Badri mengeluarkan Faidehi untuk bicara dengannya.
Badri meminta penjelasan pada Faidehi kenapa dia meninggalkannya di altar pernikahan setelah pengorbanannya selama ini. Badri merasa Faidehi hanya memanfaatkannya demi pernikahan kakaknya. Setelah Faidehi minta maaf, dia menjelaskan jika dia merasa Badri membantunya tidak tulus. Dia membantu pernikahan kakaknya demi menikahi dirinya. Faidehi juga merasa kecewa karena ayah Badri menetapkan mahar kepadanya. Dan Badri tidak bisa menghentikan ayahnya. Badri yang marah mencekik leher Faidehi. Badri lalu memberitahu jika ayahnya mengirimnya untuk membawanya kembali dan digantung di sana. Namun cintanya melemahkannya. Polisi lalu datang dan melihat kejadian itu. Faidehi menjelaskan jika mereka tidak bermaksud menyakiti dirinya. Hingga kemudian Badri dibebaskan. Berhari-hari Badri mengikuti Faidehi namun diabaikan. Badri ingin menerobos ke tempat pelatihan Faidehi. Faidehi mendatanginya. Lalu menjelaskan jika gajinya 150.000 rupiah, tapi dia siap kembali ke Jansi untuk menikahinya. Namun Badri harus memberitahu ayahnya jika setelah menikah, dia harus membiarkan Faidehi bekerja. Badri juga harus memberitahu ayahnya jika Badri mendukung keputusannya. Badri terdiam. Samdev mengajak Badri kembali dan melupakan Faidehi. Dalam keadaan kalut, mereka berdebat hingga Badri menampar Samdev. Badri lalu meminta maaf pada Samdev. Layaknya dua sahabat dekat, mereka kemudian saling berpelukan. Mereka lalu menikmati minuman beralkohol di pinggir pantai. Dalam keadaan mabuk, mereka mendatangi kediaman Faidehi dan membuat onar. Mereka kembali dibawa ke kantor polisi. Setelah tetangga Faidehi melaporkannya, paspor mereka lalu ditahan selama 3 hari. Tanpa sepengetahuan Badri, Faidehi diminta membayar uang jaminan mereka. Faidehi yang tinggal dengan Kiran membawa Badri dan Samdev tinggal di kediamannya. Awalnya mereka menolak. Badri merasa sering berkelahi dan berbuat tidak baik selama di sana. Dia merasa itu bukan dirinya yang sebenarnya. Kini dia memutuskan kembali ke Jansi. Faidehi menjelaskan mengenai paspornya yang ditahan. Selain itu, teman Kiran juga telah membayarkan uang jaminan mereka. Akhirnya, Badri pun menuruti Faidehi untuk tinggal dengannya. Kiran memperingatkan Faidehi yang mulai berurusan dengan polisi karena bisa merusak citranya dan mengancam pekerjaannya. Faidehi merasa dirinya sama seperti Sagar yang mengkhianatinya dulu. Jadi apapun resikonya, dia tidak bisa meninggalkan Badri. Dia sadar Badri sangat mencintainya. Namun dia ingin Badri juga menghormatinya. Begitu juga sebaliknya. Badri melihat Faidehi pulang bersama seorang pria bernama Gurmit. Menyangka jika Gurmit mendekati Faidehi, Badri datang menghajarnya hingga terjadi perkelahian. Setelah sadar jika Gurmit adalah kekasih Kiran, mereka menghentikan perkelahian mereka. Faidehi lalu menjelaskan pada Badri jika Gurmit adalah orang yang membayarkan jaminannya. Beberapa pria mengganggu mereka. Badri melindungi Faidehi dan memintanya lari. Tidak lama, Faidehi, Kiran, Gurmit, dan Samdev datang menolong Badri. Pagi harinya, Faidehi memasak sarapan untuk Badri. गरम करके खा लेना। खा लेंगे। Gurmit mengajak Badri dan Samdev ke pasar. Mereka lalu memasak untuk Faidehi dan Kiran. बढ़िया खाते हैं मसाले सब यही डाले हेल्प किए ना हम मछली तो छूते नहीं है तो सब्जी तड़का डाले बना के इन्होंने दिया था। Kini Faidehi mulai memperhatikan Badri. Setiap hari mereka menjadi semakin dekat.
Badri menelpon dan memintanya pulang karena dia sudah menemukan gadis untuk dijodohkan dengannya. Faidehi mengajak Badri, Gurmet, dan Samdev ke tempat pelatihan mereka. Badri terharu melihat Faidehi berani memperjuangkan mimpinya dan terlihat bahagia. Melihat Badri bersedih, Faidehi mendatanginya. Badri teringat dengan Urmila, kakak iparnya. Setelah melihat Faidehi, dia merasa Urmila juga pasti bisa mencapai banyak hal. Dia meyakinkan Faidehi jika keluarganya pasti bangga. Badri lalu menelpon Kritika untuk Faidehi. Faidehi sangat senang bisa bicara dengan kakaknya. Keesokan harinya, bersama Gurmit dan Samdev, Badri mengambil paspornya. Dia mengetahui dari Gurmit jika yang membayar jaminannya adalah Faidehi. Mengetahui itu, Badri segera menemui Faidehi. Menyadari Badri akan kembali, mereka berdua terlihat sedih. Sorry, paspor lene. Faidehi mengajak Badri berpesta semalaman dengannya. तुम हमारे साथ बाहर चलोगे? Badri lalu menceritakan jika lamaran sudah menunggunya dan dia harus menikah. Dari dulu Badri menganggap jika wanita yang akan menikah dengannya adalah wanita yang beruntung. Namun kini dia sadar jika lelaki yang dapat menikahi Faidehi adalah lelaki yang sangat beruntung. Faidehi berterima kasih karena setelah semua perbuatannya pada Badri, mereka masih bisa duduk bersama. Dia mengaku jika Badri adalah pria yang baik. सच में अच्छा तुम्हारी शादी होगी ना, तुमको देख रहे हैं, कितनी हिम्मत है तुम में। Mereka lalu pulang. Faidehi tidur sambil memeluk tangan Badri. Saat terbangun, Faidehi mendapati Badri telah kembali ke Jhansi, India. Badri berbohong pada ayahnya jika selama 20 hari di Singapura, dia tidak bertemu dengan Faidehi. Faidehi dan Badri saling merindukan satu sama lain. Ayahnya akan mengadakan upacara supaya anak yang dikandung Urmila laki-laki. Pada hari itu, Badri mabuk dan memberontak pada ayahnya. Badri menjelaskan jika dia bertemu Faidehi di Singapura. Badri bersyukur Faidehi dulu kabur dari pernikahan mereka dan sekarang dia sangat bahagia di sana karena telah berhasil menggapai mimpinya. Faidehi mengajarkannya menjadi pria sejati yang tahu cara menghormati pilihan wanita yang dicintainya. Bukan seperti yang dilakukan ayahnya selama ini. Bahkan ibu dan Urmila kakak iparnya tidak bisa melakukan apapun yang mereka suka dan hanya tunduk pada perintahnya. Dia menyesalkan perbuatan ayahnya yang meminta dirinya membawa Faidehi kembali untuk mereka gantung. Dia juga mengingatkan orang tua Faidehi supaya merasa bangga memiliki anak seperti Faidehi. Ternyata Faidehi berada di sana dan mendengar semua yang dikatakan Badri. Faidehi mengaku jika dia sangat mencintai dan merindukan Badri. Di akhir film, mereka menjalin hubungan jarak jauh. 2 tahun kemudian, Faidehi kembali ke Jhansi dan membuka lembaga pelatihannya di sana, hingga tidak kembali lagi ke Singapura. Sementara ayah Badri telah berubah. Setiap harinya, dia bermain dengan anak Urmila yang kembar. Urmila kini memiliki jabatan sendiri di perusahaan ayah mertuanya. Film pun selesai. Sekian dan terima kasih. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di film selanjutnya.